Baik anak-anak, kita mulai. Sebelumnya Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Baik. Apakah semuanya sehat? Sehat. Bagaimana hari ini? Adakah yang nggak berangkat? Ada. Baik, untuk mengetahuinya, Bapak ingin absen atau ingin memanggil satu persatu. Nanti tolong yang Bapak panggil, kalau masuk silakan jawab hadir gitu ya. Bapak absen satu persatu. Alia Sevi, Tadi Pak. angkat tangannya bilang hadir ya. Anissa Adelia, Maria Ernanda, Basma Alvin, Denny Faisal, Desti Rahmawati, Dwi Rangga Putra, Faikotul, ya, Givani, hadir, Gilang, hadir, Ibu Tumiko, Khairul Anam, hadir. Kemudian Melisa Dwi Septiani, hadir. Muhammad Ramadhani ya. Nur Alfiatus ada. Oke. Okta Tamala, hadir. Kemudian ada Ramdan Agung Gunawan, Rian Dwi Pratama, Ulfa Dwiana, Nur Atika Alaya, Septia Ayu Wulandari. Tadi yang nggak berangkat siapa? Pino ya? Badai Octaviano. Oh ya. Tadi Badai Octaviano menyampaikan izinnya ke Pak Ewan, ada keperluan jadi beliau tidak dapat hadir. Baik anak-anak, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu. Nah, silakan anak-anak periksa kerapian bajunya yang belum dimasukkan, kemudian tempat duduknya yang masih kotor atau masih ada sampah, silakan anak-anak pungut dan buang di tempat sampah. Ada sampah? Baik, tidak ada ya? Oh, ada satu. Silakan dibuang terlebih dahulu. Kalau masih ada yang terdapat sampah, kembali Bapak ingatkan silakan ambil dan buang di tempat sampah. Nah, sebelumnya Bapak ingin dengar semangatnya seperti biasa. Harus dengan suara yang lantang, harus dengan suara yang semangat dan penuh rasa ingin belajar, gitu ya. Semua siap? Siap. Semangat, pagi. Pagi. Mantap. Baik. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Apakah judulnya? Silakan anak-anak lihat di monitor. Oke, siap? Kita mulai hitungan ketiga. Semuanya badannya tegak, posisi siap, dan mengikuti instruksi Pak Iwan. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi yang jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Beri tepuk tangannya untuk kita semua.
dengan baik, dengan hikmat dan penuh semangat. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, Indonesia Pusaka itu menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah sebuah negara ya. Dari syairnya kita bisa lihat beberapa inti artinya. Indonesia tanah air beta. Indonesia adalah tanah air kita, tanah air kita semua. Yang begitu kaya raya akan sumber daya alam, kaya akan segala-galanya. Hampir semuanya ada di Indonesia. Bangga enggak menjadi anak Indonesia? Bapak ulangi pertanyaannya. Bangga tidak menjadi anak Indonesia? Kalau bangga, katakan dengan bersama-sama. Angkat tangannya, saya bangga menjadi anak Indonesia. Gitu ya? Siap? Katakan bersama-sama dengan Bapak. 1, 2, 3. Saya bangga menjadi anak Indonesia. Saya kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, laptopnya sudah nyala kembali. Tadi sedikit ada trouble, tiba-tiba laptopnya mati. Nah, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, sekarang Bapak ingin bertanya terkait materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada yang masih ingat enggak? Kemarin kita belajar tentang apa? Tentang geografi Indonesia. Tentang apa? Tentang Geografi Indonesia. Nah, kalau itu ada yang masih ingat enggak? Letak geografis Indonesia itu di mana? Di antara dua benua dan dua benuanya apa saja? Kemudian samudranya? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, kemarin juga kita belajar tentang pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, ada pulau besar di Indonesia. Indonesia itu kan negara kepulauan ya. Dan banyak sekali pulau-pulau besar di Indonesia. Ada yang masih ingat nggak? Pulau besar di Indonesia ada apa saja? Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Maluku. Terus apa lagi? Ada 5 kemarin ya. Nah, gitu ya. Saya ulangi, ada Sumatera yang sedang kita tempati saat ini. Kita berada di Pulau Sumatera. Kalau pulau-pulau kecil Indonesia sangat banyak sekali. Bahkan terdiri dari ribuan pulau di Indonesia. Gitu ya. Nah, baik anak-anak. Sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa sih sebenarnya yang akan kita lakukan dan apa tujuan pembelajaran hari ini? Silakan anak-anak bisa menyimak di depan, Bapak akan menyampaikannya. Yaitu nanti anak-anak diharapkan setelah pembelajaran hari ini dapat menyusun kembali pokok paragraf menjadi paragraf yang utuh dengan bahasa sendiri secara tepat. Kemudian nanti diharapkan anak-anak dapat menunjukkan pokok pikiran pada suatu paragraf dengan tepat. Nah, jadi nanti anak-anak akan mendapatkan sebuah teks, kemudian anak-anak baca dan amati, kemudian nanti anak-anak dapat menentukan ide pokoknya. Nah, begitu ya. Kira-kira ada gambaran nanti kita akan melakukan apa saja? Ada? Ada, oke. Baik, sekarang kita akan coba untuk memahami terkait pelajaran yang akan kita lakukan dengan lihat video yang ada di depan. Bapak punya sebuah video. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Itu judulnya, menjaga Paragraf kebersihan pertama. lingkungan sekolah. Kebersihan sekolah adalah salah satu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan Silakan sekitarnya. perhatikan dan amati. Setiap sekolah selalu mengajarkan siswa-siswi agar menjaga kebersihan. Tak jarang banyak dilakukan lomba kebersihan sekolah untuk menarik minat siswa-siswi agar peduli terhadap kebersihan. Beberapa cara bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan sekolah, seperti membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, dan menyapu ruang kelas. Paragraf kedua.
Di kelas biasanya dilakukan pembagian piket per hari untuk menjaga kebersihan. Untuk itu, petugas piket biasanya akan bertugas menyapu, menghapus papan tulis, dan mempersiapkan alat tulis guru. Di hari Jumat, semua anggota kelas melakukan kerja bakti membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. Paragraf ketiga. Salah satu manfaatnya yaitu membuat hubungan sesama murid, sesama guru, dan antara murid dan guru semakin akrab. Kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan menjadi faktor penting demi meraih proses belajar mengajar yang nyaman. Kebersihan lingkungan sekolah juga menjamin kebersihan seseorang dan kesehatannya. Karena itu, kebersihan adalah usaha manusia sehingga lingkungan tetap sehat terawat secara terus-menerus. Baik, selesai videonya, sudah diamati. Nah, kira-kira ada yang masih ingat ya judulnya tadi apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Nah, terdiri dari berapa paragraf? 3. Ada yang masih ingat bagaimana setiap paragraf tadi ide pokoknya apa? Ada yang tahu apa itu ide pokok? Nah, masih bingung ya? Ada yang sebagian tahu, ada juga yang masih bertanya-tanya apa itu ide pokok dan bagaimana kira-kira cara mencarinya, begitu ya? Baik, di hari ini kita akan belajar tentang itu, yaitu tentang mencari ide pokok paragraf. Bagaimana caranya dan apa itu ide pokok paragraf, gitu ya? Gimana, semua siap? Semua siap untuk belajar hari ini? Semangat? Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjutkan, anak-anak semuanya, Bapak punya sedikit yel-yel kecil. Nah, ini membangun konsentrasi kita. Nah, gini caranya. Ketika nanti Bapak bilang konsentrasi, semuanya tepuk pramuka dulu 1 kali, kemudian siap konsentrasi, gitu ya. Bisa? Kita coba sekali ya. Pertama, konsentrasi. Itu kalian apa tadi yang harus dilakukan? Yang pertama tepuk pramuka, kemudian gulung tangan, angkat ke depan ke atas, bilang siap konsentrasi. Begitu ya. Baik. Konsentrasi. Semangat sekali dan siap untuk konsentrasi. Baik, sebelumnya Bapak ingin anak-anak membentuk kelompok terlebih dahulu. Nah, kelompoknya ini masih homogen ya. Yang laki-laki sendiri, perempuan sendiri, kemudian ada yang nggak berangkat, ada yang kuotanya lebih, gitu ya. Nah, silakan membentuk kelompok sesuai kelompok yang terakhir yang Bapak bentuk. Silakan. Nanti akan Bapak pilih lagi. Silakan dibawa buku tulisnya, tasnya boleh ditinggal nggak apa-apa, atau dibawa juga boleh nggak apa-apa. Silakan. Kemarin yang saya gimana? Sana. Anak di sebelah sana. Ya. Yuk, silakan. Ya. Kemarin nggak berangkat. Boleh di mana ya? Di sana juga. Anaknya boleh tukar sama ini dulu. Si Des, siapa namanya? Desti sebelah sana bisa. Kemudian Dani tukar sama siapa?
Rian. Nah, Dani tukar sama Rian. Terus Melisa tukar sama Faik. Sebelah sini. Faik. Kemudian apa di sini? Arya di. Oh, sudah full ya. Arya berarti tukar sama Anissa. Oke, itu sudah di sana mungkin nggak apa-apa. Arya di mana ya? Mana sudah, ini sudah. Oke, Anissa, Arya. Si siapa namanya? Gilang sebelah sini. Nah, Gilang. Arya tukar sama Dani. Ya, Arya sebelah sana, Dani sebelah sini. Nah, sudah ya? Sudah pas ya? Sini sudah pas, sana sudah pas. Siapa namanya ya? Malah lupa enggak ya? Oh, Alvin ya, Alvin tukar sama siapa ini? Siapa ya? Cukup kayaknya? Cukup nggak ada yang perlu ditukar lagi kayaknya? Ya cukup. Nah, baik. Selanjutnya Bapak akan bagikan LKPD terlebih dahulu. Nah, LKPD Bapak bagikan, setiap kelompok dapat 1 LKPD. Nah, yang sudah dapat boleh langsung dibaca, dilihat petunjuknya. Di situ ada petunjuk. Nah, bukunya dikeluarkan. Nah, bukunya dikeluarkan semua. Tadi yang dibawa dikeluarkan. Nah, sudah dibaca petunjuknya. Nah, Bapak ingin anak-anak membaca secara bersama-sama petunjuk nomor 1. Yuk, Bapak itu 1, 2, 3 silahkan dibaca. 1, 2, 3. Petunjuknya. Petunjuknya nomor 1. Tuliskan nama kelompok pada kolom yang telah disediakan. Nah, pertama di situ ada kolomnya ya. Tuliskan nama kelompoknya, kemudian petunjuk kedua, bacalah dengan cermat paragraf yang berjudul gotong royong. Nah, di bawah itu ada teks yang berjudul gotong royong. Kemudian di langkah berikutnya diskusikan teks paragraf yang sudah kamu baca. Diskusikan untuk menentukan ide pokoknya. Setelah kalian diskusikan dan ketemu ide pokoknya, silakan anak-anak tuliskan pada kolom yang sudah disediakan di lembar yang kedua. Gimana? Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Baik, sebelum anak-anak mengerjakan, Bapak punya permainan. Nah, sebelum permainan dimulai, ada yang hafal lagu Potong Bebek Angsa? Ada? Nah, coba nyanyikan dulu 1 kali, nanti permainannya Bapak jelaskan. Nyanyikan 1 kali dengan semangat dan beri tepuk tangan. Yuk, hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikuali, menangis bangsa, rasa 4 kali. Selamat kiri, selamat kanan, sorot ke kanan, baik, Bapak lihat semuanya sudah hafal. Bapak akan rubah liriknya. Nah, semuanya bisa berdiri. Semuanya bisa berdiri. Nah, berdiri. Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok.
Nah, semuanya menghadap ke depan dan perhatikan untuk kelompok yang pertama. Nah, nanti setiap syairnya itu dirubah menjadi untuk kelompok pertama jadi kwek-kwek. Nah, contohnya gini. Kelompok pertama si siapa namanya? Arya dan Anam masuk kelompok kedua. Kemudian siapa namanya? Ulfa dengan Septi masuk juga dalam kelompok 2. Yang lainnya kelompok 3. Bisa dipahami? Kelompok 1 tadi apa? Wek, wek. Kelompok 2 wok, wok. Nah, kelompok 3 wak, wak. Gitu ya. Jadi nanti nyanyinya gini. Misalnya Bapak tunjuk potong bebek angsa dirubah menjadi wek, 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 wak, 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 wak ya sini ya. Wak, 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 wek, 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 wek. Terus wak, 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 wak. Bapak tunjuk seperti itu ya. Bisa? Bisa? Nah, biar semuanya konsentrasi, harus konsentrasi karena tangannya Pak Iwan yang main. Yang nunjuk tangannya Pak Iwan, berarti yang ditunjuk melanjutkan menyanyinya. Gitu ya? Bisa dipahami? Semuanya konsentrasi. Baik, sekarang kita mulai. Hitungan ketiga dimulai dengan yang pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, gimana? Bisa kira-kira ada pandangan permainannya? Nah, tadi masih muda, sekarang Bapak acak, nggak urut, ya. Sekali lagi, konsentrasi. Baik, kita mulai hitungan ketiga. Bapak tunjuk, siap-siap Bapak tunjuk ya kelompoknya. 1, 2, 3. Ayo, jatahnya apa kelompok 2? Wok. Wok, yang kompak suaranya yang lantang, gitu ya. Tolong ulangi. 1, 2, 3. Oke, gimana? Seru nggak? Ada? Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, sekarang semuanya kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita lanjutkan. Sebelum anak-anak mengerjakan LKPD, silakan anak-anak amati video yang ada di depan. Bapak ulangi. Silakan anak-anak amati video di depan. Halo. Kembali ke lab. Kembali ke lab. Baik, silakan amati video di depan. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang ide pokok suatu paragraf dari tema 1, subtema 1, kelas 5 SD, Mupel Bahasa Indonesia. Ini tentang ide pokok. Apa itu ide pokok? Perencanaan tentang ide pokok. Ini adalah salah satu contoh paragraf. Paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang. Semuanya mengamati dan memperhatikan. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan suatu paragraf. Letak kalimat utama ada yang di awal paragraf atau namanya deduktif, ada yang di akhir paragraf atau induktif, dan ada yang di awal dan akhir paragraf atau campuran. Jadi ada 3 macam ya teman-teman. Yang di awal namanya deduktif, yang di akhir namanya induktif, dan yang di awal dan akhir namanya campuran. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Pada paragraf tersebut terlihat bahwa kalimat utamanya berada di awal paragraf.
Setelah kita bisa menentukan di mana kalimat utamanya, maka selanjutnya adalah kita harus menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Ide pokok berada dalam kalimat utama. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi, paragraf adalah pengembangan dari ide pokok. Ini adalah contoh dari paragraf yang di awal. Setelah kita bisa menentukan kalimat utama dari paragraf tersebut, maka selanjutnya kita cari ide pokok yang ada di dalam kalimat utama. Jadi, kalian dapat menemukan ide pokok di kalimat utama. Cara menentukan ide pokok suatu paragraf, yang pertama, kita harus membaca paragrafnya, lanjut kita mencari kalimat utamanya, dan menentukan ide pokok. Jika kita balik, maka untuk membuat paragraf, kita harus menentukan ide pokoknya, membuat kalimat utama dan kalimat pengembang, dan akhirnya jadi paragraf. Cara membuat suatu paragraf, kita tentukan ide pokoknya, yaitu organ gerak terdiri atas dua maca. Kemudian membuat kalimat utama dan kalimat-kalimat pengembang. Kita bisa meletakkan kalimat utamanya berada di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal paragraf dan ditekankan di akhir paragraf. Langkah terakhir setelah kita membuat kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang adalah kita menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf. Itulah tadi cara menemukan ide pokok suatu paragraf atau membuat suatu paragraf. Sekian untuk materi kali ini dan sampai jumpa. Baik, sudah selesai videonya. Gimana anak-anak bisa memahami videonya? Ada yang perlu ditanyakan? Sebelum mengerjakan LKPD, ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Nah, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, silakan anak-anak berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD yang sudah dibagikan. Silakan anak-anak baca, cermati, kemudian tentukan isi LKPD-nya. Tentukan ide pokok setiap paragraf. Silakan berdiskusi bersama-sama. Boleh bacanya bareng-bareng, karena memang cuma satu. Di tengah baca bareng-bareng. Nah, untuk mengingatkan kembali terkait materinya, silakan anak-anak buka di buku temanya. Di situ ada cara menentukan paragraf, tadi juga ada di buku-buku sini masih ada juga. Nah, begitu. Yes. Jangan lupa menuliskan nama kelompoknya. Bapak berikan waktu 10 menit.
menjawab. Ya, gimana? Oh iya. Ya. Dua-duanya keluar air. Tutup kembali. Ya, tutup kembali. Waktunya 5 menit lagi. Sudah selesai? Ya?
Kelompok 5 sudah selesai? Belum. Kelompok 4 sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Belum. Kelompok 1? Hampir selesai. Baik, silakan dilanjutkan. Waktunya masih 3,5 menit lagi. Udah masih hampir selesai kan? Masih ada waktu. Ini kepada 1, 2, 3. Tinggal 1 menit lagi. Sudah selesai. Kelompok 5 sudah selesai? Sudah. Gimana? Masih ada kendala? Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Baik, gimana anak-anak? Sudah selesai semua? Sudah. Baik, seperti biasa, setelah anak-anak mengerjakan LKPD, apa yang harus kita lakukan? Melakukan presentasi. Bagaimana? Siapa kelompok mana yang mau melaksanakan presentasi terlebih dahulu? Angkat tangan. Oke. Ayo, angkat tangan bertanggung jawab. Siap maju. Ayo, silakan maju ke depan. Awas ada kabel. Sini, sebelah sini. Sebelah sini tuh. Awas kesorot. Nah, jangan lupa salam, perkenalkan nama kelompok dan sampaikan isinya. Anak-anak yang lain memperhatikan presentasi temannya yang ada di depan. Kemudian nanti setelah selesai, jika berbeda jawabannya, boleh menanggapi. Pak, menurut kelompok kami begini, gimana Pak? Begitu boleh. Bisa dipahami? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kelompok saya kelompok 1 yang terdiri dari Rangga, Dani, Alia, Ade. Iya. Iya. Paragraf ke-1, gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Gotong royong Paragraf kedua. gotong royong adalah karya bersama memeras keringat secara bersama. Paragraf ketiga, prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Baik, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Baik, sebelum kita lanjutkan ke presentasi yang berikutnya, ada yang mau menanggapi tidak untuk presentasi kelompok 1? Menanggapinya, Pak, tadi paragraf 2 kok punya kelompok 1 begini misalnya, ada yang mau menanggapi? Baik, jika memang sudah tidak ada yang menanggapi, kita lanjutkan ke presentasi yang kedua. Silakan siapa yang mau maju untuk presentasi kedua? Oke, kelompok 5, silakan maju ke depan. Silakan maju. Yuk. Yuk.
Ya silakan, dimulai. Salam. Mic-nya didekatkan biar suaranya terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 perhatikan. Nama kelompok 5. 1. Faid, Malak, Gilang, dan Afif. Paragraf pertama. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Paragraf kedua. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerjasama. Dekatkan mic-nya. Paragraf ketiga. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Oke, silakan kalau sudah selesai ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 5. Baik anak-anak, adakah yang mau menanggapi untuk presentasi kelompok 5? Oke, kalau nggak ada berarti kita lanjutkan ke presentasi yang berikutnya. Kelompok mana yang mau ke presentasi berikutnya? Silakan angkat tangan. Kelompok 2. Iya, Desti angkat tangan. Atau kelompok mana? Ayo. Bapak itu sampai 3, kalau tidak ada Bapak 7. 1. Kelompok 3. Ya. Ya silakan dari kelompok 3 maju ke depan. Yo. Ayo yang laki-laki, tadi perempuan semua. Yang laki-laki. Yo, foto Diko maju ke depan. Sama Bini. Yo, laki-laki kalau cuma presentasi begini kecil kita harus berani. Apalagi laki-laki ya, harus berani. Kalau salah, kalau ada terjadi kekeliruan itu hal yang wajar karena memang dalam tahap belajar, gitu ya. Siap? Beredep? Enggak, biasa saja ya. Silakan sini karena kamu salam. Kalau yang sana putu Tiko namanya. Jadi yang salam kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok 3. Putu, Beni, Alfi, Givani. Paragraf pertama. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Silakan perhatikan. Paragraf kedua. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Paragraf ketiga. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan bangunan sosial. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Baik, berikutnya kelompok berapa yang mau maju dari kelompok 2 dan kelompok 4? Kelompok berapa? Silakan. Kelompok 2. Yuk silakan. Desti sama Mala. Oh, Melisa. Yuk. Ayo. Yang namanya Desti mana? Oh ya, sama Melisa. Yuk, maju ke depan. Yuk, di sini, sebelah sini. Jangan lupa salam. Kemudian sebutkan nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok 2. Desti, Melisa, Tika, Ana, Arya.
Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama. Ya. Paragraf ketiga. Yang lainnya perhatikan. Prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Oke. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke depan. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Nah, sekarang presentasi terakhir dari kelompok 4. Dari tadi nggak angkat tangan. Yang kelompok yang paling nggak gentle ini ya. Keberaniannya kurang. Oke, silakan maju ke depan. Kira-kira, waduh perempuan lagi. Yang laki-laki kemana nih? Yuk, yang laki-laki deh. Jangan perempuan terus, yuk. Silakan yang laki-laki maju ke depan. Yuk. Kelompok 1 perempuan, kelompok 5 perempuan, kelompok berapa tadi? 2 perempuan, kelompok 3 sudah laki-laki dan kelompok 4 juga harus laki-laki biar rata. Yuk silakan. Hidupkan dulu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok 4 Tian Ramdan Ulfa Tia. Ya. Paragraf pertama. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Prinsip manfaat. Paragraf 2. Tidak ada perbedaan dalam bergotong royong. Paragraf 3. Prinsip manfaat bagi gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Baik. Gimana anak-anak untuk kelompok 4 ada yang mau menanggapi atau tidak? Tidak ada. Nah, baik kalau sudah tidak ada yang mau menanggapi, sekarang Bapak ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya terkait materi ide pokok paragraf. Nah, ada yang masih bingung atau masih ngambang terkait materi menentukan ide pokok paragraf? Silakan. Yang mau bertanya boleh angkat tangan, kemudian silakan sampaikan pertanyaannya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Oh tidak, silakan. Ada yang mau bertanya? Atau sudah paham semua? Sudah. Kalau belum ada yang mau? Oh sudah. Kalau belum boleh bertanya, ya. Jangan takut bertanya, malu bertanya tersesat di hutan. Gitu ya. Oke, kembali ke Oke, semuanya konsentrasi. Baik, satu lagu lagi. Oke, sebelum kita mengambil kesimpulan, Bapak pengen anak-anak bernyanyi kayak tadi, tapi cukup 1 kali, gitu ya. Siap? Masih ingat bagiannya? Sebelah sini bagiannya apa? Sebelah tengah? Sebelah kirinya Pak Ewan? Kita mulai, 1, 2, 3. Baik, gitu ya. Ulangi, 1, 2, 3. Wah. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Baik, anak-anak, karena anak-anak sudah paham semua, berarti kita akan menyimpulkan terkait LKPD yang sudah anak-anak kerjakan tadi. Yuk, kita simpulkan. Kesimpulannya di LKPD tadi, ide pokok paragraf gimana? Ide pokok paragraf 1, 2, 3. Nah, ide pokok paragraf di LKPD tadi ternyata terletak pada bagian awal atau
kalimat pertama pada setiap paragraf. Karena memang ide pokok itu terdapat pada apa? Kalimat utama. Nah, di paragraf itu kan terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Dan ide pokok terdapat pada kalimat utama, begitu ya. Nah, baik anak-anak, sekarang kalau memang semua sudah memahami dan semua tidak ada yang mau bertanya, Bapak akan memberikan evaluasi terkait materi hari ini dan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, tentang apa kemarin? Tentang letak geografi. Kondisi geografis Indonesia. Oke, semuanya sudah siap untuk mengerjakan evaluasi? Ya, Bapak berikan. Nanti yang nggak kebagian silakan amati lihat di video, di depan. Ini, oh sana. Ini satu. Kemudian ini satu. Baik, sudah dapat semua? Sudah ya. Sekarang bisa langsung dikerjakan. Nah, dikerjakan masing-masing ya. Yang tidak mendapatkan karena memang kemarin ada kendala sedikit, silakan lihat soalnya di monitor. Ada di monitor soalnya. Oke, terlihat? Boleh mulai dikerjakan? Yang belum dapat, silakan tulis saja. Yang belum dapat, satu orang tulis sendiri-sendiri. Soalnya nanti Bapak perhatikan langsung di ini ya, buku ya. Jadi tulis yang nggak kebagian boleh ditulis. Silakan masing-masing mengerjakan. Ya. Ya. Gitu ya. Silakan. Ya, kalau sudah
Kerjakan masing-masing. Waktunya hanya 10 menit. Ya. Ya. Kerjakan masing-masing ya. Lima menit lagi.
Waktunya tinggal 2 menit lagi. Baik, 1 menit lagi. Waktunya tinggal beberapa detik lagi. Oh iya, sudah. Oke. Nanti sudah? Sudah? Nah, tinggal beberapa detik lagi ya. Itu gimana? Tinggal kelompok ini ya, yang belum ya? Sudah. Kembali? Sudah. Iya, kembali. Tinggal kembali. Apa ini? Baik, tinggal 1 lagi kembali. Baik, anak-anak yang sudah selesai, silakan dikumpulkan nanti ya. Yang mengumpulkan perwakilan kelompok saja dikumpulkan, nanti dibawa ke depan, dikumpulkan sama Pak Iwan. Bapak tanya, jawab dengan serentak dengan kompak. Sudah selesai semua? Baik, silakan dikumpulkan perwakilan kelompok membawa jawabannya untuk dibawa ke depan. Silakan. Kelompok 5. Ya. Oke. Ya, bawa sini. Situ. Ya. Pelan-pelan aja. Sudah? Kelompok 2 sudah? Oke, sudah. Baik, sudah semua. Nanti Bapak akan cek jawaban kalian.
Baik, gimana anak-anak? Pembelajaran hari ini sudah dong semua? Nah, kalau sudah dong, kita simpulkan keseluruhan pembelajaran hari ini. Baik, bagaimana kesimpulan pembelajaran hari ini? Di pokok paragraf terdapat segala kalimat utama kata Nah, ini pokok paragraf itu terdapat pada kalimat utama. Kemudian kalimat utama itu biasanya terdapat di awal atau di akhir atau di awal dan dipertegas di kalimat akhir paragraf. Gimana, sudah paham semua? Sudah? Baik, gimana anak-anak? Hari ini kita belajar tentang apa saja? Ide pokok, tentang cara menentukan ide pokok, dan beberapa jenis tadi disampaikan di dalam video, jenis-jenis paragraf. Ada deduktif, ada campuran. Gimana perasaan anak-anak belajar hari ini? Seru tidak? Seru tidak? Nah, permainannya seru tadi ya? Lucu ya? Lucu. Baik, untuk pertemuan berikutnya jangan lupa anak-anak belajar di rumah. Silakan anak pelajari halaman berikutnya bersama orang tua di rumah. Atau bahkan kalau misalnya anak-anak pengen belajar di rumahnya Pak Iwan, rumahnya Pak Iwan terbuka lebar. Pak Iwan, saya pengen belajar di rumah, boleh? Tahu rumahnya Pak Iwan toh? Oh, baik. Sekarang anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, semuanya periksa tempat duduk anak-anak. Nah, periksa bangkunya. Ada sampah sisa-sisa anak bekerja tadi enggak? Ada tidak? Ada? Nah, itu di bawah bangkunya Adel, silakan dibuang deh sampahnya. Ya. Baik anak-anak, jangan lupa tetap belajar di rumah dan semangat melaksanakan aktivitas belajar. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kita harus tetap semangat untuk belajar supaya menjadi generasi bangsa yang lebih baik lagi. Baik, silakan anak-anak untuk bersiap-siap. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan siap-siap dulu. Semuanya dimasukkan ke tas. Jangan sampai ada sisa berkas di meja, di atas meja. Dimasukkan ke dalam tas nanti. Oh, itu ya. Sini. Belum dikumpulkan nanti ya. Boleh. Oke, sudah. Silakan. Kalau sudah rapi semua, silakan disiapkan ketua kelasnya untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan dimasukkan aja, nggak apa-apa. Duduk yang tegak, yang rapi. Siapkan dengan suara yang lantang. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti belajar dengan baik dan penuh antusias. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ucapkan semangat pagi. Dan Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua.